Saya dapat rilis dari LBH Ansor, tempatnya Abang. Ada 2 poin yang saya tangkap. Ya. Pertama, tim lawyer ini, Abang dan kawan-kawan meminta agar AG diusut keterlibatannya. Dalam tanda kutip harus jadi tersangka juga. Ini kenapa menurut Abang dan kawan-kawan di LBH Ansor sebagai lawyernya korban David, AG ini punya peran signifikan dalam kasus ini? Ya, kalau dari Bukan cuma diem aja gitu ya. Kalau dari fakta hukum yang ada, semestinya penyidik harus melihat ini. Kan gitu. Karena ini bukan lagi fakta sosial lalu kita giring, enggak. Ini fakta hukum. Jujur deh Pak, rasanya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah KLB? Presiden dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, kasus penganiayaan anak David oleh tersangka Mario Dandi di wilayah Jakarta Selatan makin menarik perhatian masyarakat. Kasusnya bukan cuma dibahas sekitar penganiayaan tersebut, tapi juga bergeser ke kasus penyelewengan oleh aparat pajak karena bapak tersangka adalah aparat Dirjen Pajak. Tapi kali ini kami tidak akan bahas soal penyelewengan pajak itu. Kita akan fokus bahas tentang bagaimana perkembangan kesehatan korban David serta penanganan kasusnya yang diharapkan tuntas. Bersama saya saat ini sudah hadir Bung Muhammad Sahwan Are. Iya, Apa kabar Bang? sehat kan? Saya panggilnya Bang atau Bung? Terserah Kang aja, yang penting aman. Ya, saya panggil Bang atau Bung ya, supaya Anda masih muda soalnya. Siap. Bang, sebelum kita ngobrol saya ingin cerita. Ini ruangan newsroom namanya. Siap. Jadi teman-teman di Net TV di bagian pemberitaan bekerja di ruangan ini. Kecil, tapi mudah-mudahan dapat menghasilkan karya yang besar. Amin. Bang, sebelum kita ngobrol tentang kasusnya anak David ya, David Ozora ini, yang pertama ingin saya sampaikan adalah rasa simpati, ikut berduka cita kepada Ananda David. Saya berdoa Ananda David, kami dari Net TV juga berdoa segera sembuh, sehat kembali seperti biasa, bersedia kala. Dan keluarga beliau, keluarga David, keluarga korban David ini juga bisa tabah menghadapi cobaan ini. Kita yakin dukungan dari masyarakat yang demikian masif, dari mulai tokoh sampai masyarakat, sampai bunga juga datang ke Rumah Sakit Mayapada, akan menguatkan keluarga David dan David akan segera sehat. Itu harapan kami dari Net TV. Nah, Bung Are, saya panggil Bung Are. Ya, cocok. Gimana sih perkembangan anak David sekarang ini kesehatannya? Ya, alhamdulillah ya. Jujur ya, saya ini kan baru dari rumah sakit. Barusan dari Mayapada, ketemu sama ayahnya. Saya ngobrol terkait dengan perkembangannya. Alhamdulillah, sesuai dengan perkirakan dokter itu semestinya perkembangan anak ini kan kalau sesuai rasionalitas dan ilmu medis itu tidak mungkin secepat ini. Makanya dokter menyampaikan bahwa ini mukjizat. Berkat tadi yang Kang sampaikan, doa dari semua orang, termasuk teman-teman Net TV, ini yang kami berterima kasih ya. Atas doa-doa itu akhirnya sesuatu yang tidak secara medis tidak rasional dan tidak mungkin menjadi mungkin. Saat ini perkembangan alhamdulillah secara fisiknya sudah bergerak, kaki tangannya sudah bergerak. Bahasa medisnya sudah merespon. Ya, sudah merespon, sudah mulai bagus. Tapi terkait dengan untuk sadar secara utuh itu belum. Kalau respon suara, kalau pada saat lagi nggak tidur, lalu masih dalam kondisi itu dia ada suara masih bisa merespon. Tapi belum, kata dokternya itu belum masuk pada fase yang disebut dengan siuman total, belum. Tapi ya masih Fase kritisnya udah lewat. Alhamdulillah, jadi kita belum bisa menyampaikan sudah lewat atau itu, karena kata dokter ini kan karena dia belum pada kondisi sadar. Kayaknya tetap masih proses ini, makanya masih di ruang ICU. Jadi harapan kita David segera sadar ya. Amin. Kalau sekarang alhamdulillah perkembangannya, responnya sudah ada, sudah baik, sehingga tim dokter mengatakan ada perkembangan yang signifikan. Ya, alhamdulillah. Nah, itu kemarin saya dengar ya ketika bapaknya David terima teman-teman dari Partai Solidaritas Indonesia itu. Ya. Beliau cerita ya bahwa ya kuncinya adalah tabah katanya. Kuncinya adalah pasrah pada Allah gitu ya. Dan tapi yang satu hal yang saya tangkap itu, beliau cerita
itu bahwa terjadi pembengkakan ya pada otak atau kepalanya David ini. Seperti itu ya? Ya, Yang jadi pembengkakan ya? jujur ya Kang ya, semestinya yang kemarin yang hadir itu bukan atas nama lembaga atau apa. Saya ingin karena saya juga sampaikan yang datang itu oknum orang. Ya, saya sampaikan bahwa kami tidak mau jangan sampai ini digunakan untuk hal-hal lain ya. Itu orang datang, memang benar. Saya juga ada di situ. Pada saat penjelasan terkait dengan kondisi anaknya memang ada pembengkakan di kepalanya, tapi otak luarnya. Itu kata dokter ya. Tapi untuk di dalam tidak, alhamdulillah masih prosesnya bagus. Cuma bengkak otak luarnya. Itu aja yang bengkak. Tapi pembengkakan itu insya Allah masih bisa tertangani oleh tim dokter ya. Dan tentu harapan kita seperti itu. Ya. Nah, kalau dari tim dokter ada penjelasan nggak, Bang? Kira-kira berapa lama lagi nih David harus dirawat sampai kondisinya pulih seperti sedia kala? Karena dari awal itu dokter sampaikan bahwa termasuk semestinya proses menuju kondisi saat ini itu paling sedikit itu 1-2 bulan. Sehingga mereka tidak bisa memprediksi. Karena sedemikian parah. Ya. Makanya untuk ke depan mereka sampaikan bahwa kami tidak bisa memprediksi. Karena ini sesuatu yang memang di luar kendali keilmiahan yang kami miliki. Tuh. Makanya beliau sampaikan bahwa tidak ada rest waktu sampai keluarga harapan. Enggak. Gitu. Jadi beliau sampaikan bahwa kita berproses. Mudah-mudahan berkat doa dari teman-teman, dari semua warga besar Indonesia, ini semakin maju dan semoga bisa cepat. Gitu. Jadi tidak ada, dokter sampaikan tidak ada. Oh ya. Dan saya sih membayangkan ya, orang biasa gitu. Kalau saya kan lihat kasus seperti ini dan kita lihat video penyiksaannya seperti apa waktu itu, penganiayaannya, kita membayangkan ini pasti parah kondisinya David ya. Ini sih abang boleh jawab atau tidak ya. Tapi saya minta jujur. Siap. Soal biaya ini seperti apa sekarang ya? Kita semua pengen bukan iseng gitu ya, tapi kita ya simpatik pada keluarga gitu karena ya kasihan ya. Berarti dari mana? Apa ada asuransi atau apa? Jadi saya waktu terharu, ayahnya bilang ke kami semua, banyak orang di situ waktu di ruang tunggu. Beliau bilang begini, saya tidak meninggalkan sesuatu sebagai warisan untuk anak-anak saya, tetapi saya meninggalkan hanya satu, itu adalah asuransi. Nah, asuransi yang digunakan dan asuransi ini backup full, tetap semuanya. Nah, jadi yang biaya ini ada biaya ada asuransi, tidak ada bantuan dari tidak gitu. Karena ada beberapa pihak yang bahkan ada yang menyampaikan bahwa kenapa tidak diperdata. Saya sampaikan diskusi dengan ayah orang tuanya. Karena ayahnya bilang begini, jangan sampai orang berpikir bahwa kami manfaatkan ini kondisi untuk mencari keuntungan dan lain. Kami tidak mau. Nah, itu ayahnya sampaikan ke saya secara jujur. Ayah saya sampaikan ini. Ini baru saya sampaikan ini. Berapa kali saya nggak pernah menyampaikan ini. Iya, karena saya membayangkan perawatan yang lama ini membutuhkan biaya yang pasti yang sangat besar gitu ya. Saya pernah dengar tuh katanya keluarga si tersangka pelaku pernah menawarkan juga untuk bantu biaya pengobatan. Iya. Kalau terkait dengan itu pernah ibunya sama ayahnya datang, tapi nggak berbarengan ya. Pertama ibunya datang, setelah itu ayahnya datang. Ketemu sama David. Iya. Tapi ayahnya karena fokusnya adalah untuk anaknya, makanya menghindari hal-hal itu. Tidak mau menerima dan lain-lain untuk hal-hal itu. Bagi beliau bahwa kalau terkait dengan ini, alhamdulillah saya punya asuransi yang cukup mengcover semuanya. Oh, jadi ya mudah-mudahan kita doakan ya, asuransi bisa mengcover sampai David pulih ya Bang ya. Bang, abang ini kan dari LBH Ansor ya. Katanya lebih dari 400 orang ya, lawyer ya di dalamnya ya. Dan semua pasti mensupport David ini ya, karena ayahnya David kan juga pengurus LBH Ansor. Nah, kita coba masuk ke perkaranya. Ini orang yang banyak yang ingin tahu. Sebenarnya yang menurut yang abang ketahui, sebenarnya peristiwa penganiayaan Ananda David oleh tersangka Mario ini seperti apa sih terjadi? Iya, kalau dari fakta hukum, lihat video maupun dari keterangan saksi itu dengan jelas bahwa ini memang di luar daripada penganiayaan biasa, ya. Tapi kami sih sebagai orang hukum yang mengerti tentang prosedur ini, kami tidak mau menyampaikan bahwa harus pakai pasal ini, itu kan berbahaya. Ya, kami sih pada prinsipnya begini, sesuai rilis dari LBH Ansor secara resmi itu, kami memberikan
wewenang kepada kepolisian, penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengkaji kembali penetapan pasal yang tepat sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Bisa tidak? Oke, itu berarti lebih ke pasal yang dikenakan penyidik, Bang. Ya, Ya, yang ingin saya tahu tuh cerita yang Abang dapatkan ketika terjadi penganiayaan itu seperti apa? Apa yang terjadi antara korban David, kemudian Mario si tersangka itu, dan si S juga si tersangka, dan anak AG Ya. yang katanya mantan pacar Mario. Bagaimana sih hubungan mereka berempat itu seperti apa awalnya sehingga tiba-tiba terjadi penganiayaan di perumahan apa itu namanya? Green Permata. Permata ya. Ya. Jadi sebenarnya begini, si korban, ya, anak korban ini, Mario ini, jadi begini, mereka tidak pernah kenal. Mereka bukan temenan, Bukan. Jadi tapi David adalah mantan David itu pacarnya ya, AG. kalau terkait dengan Betul itu. pacarnya, kami kan belum dapat data yang akurat. Emang mereka berteman, ya, teman dekat. Tapi untuk hal kesana karena kami ini tidak mau menyampaikan sesuatu yang tidak ada data yang kuat. Lagian Beliau belum tidak terkonfirmasi apakah David ini pacaran atau tidak dengan AG itu. ya itu nanti berkembang setelah David sembuh baru kita bisa tahu namanya. Sedangkan kami meluruskan bahwa kartu siswa itu punya korban David, ada di tangannya anak AG ini, gitu loh. Lalu dia ingin untuk mengembalikan. Jadi kalau lihat urutan yang dijelaskan oleh Kapolres Jakarta Selatan ya, saat itu AG mengontak David, gitu ya. Iya, Nah, tujuannya adalah kartu pelajar Iya. punya siapa? punya korban David. Oh, punya David. Ya. Ada di AG. Ada di AG. Dan AG minta ketemu untuk mengembalikan Mengembalikan. itu. Ya. Lalu korban David itu menyampaikan begini, kirim aja deh, gitu loh, digosen aja ke sini. Ke lokasi Ya, penganiayaan itu. ya, ke alamat itu. Yang rumahnya Ibu N itu ya. Ya, itu. Lalu si AG menyampaikan bahwa saya antar aja deh barang tante saya, bawa mobil sedan kecil, yang itu. Itu kan dari, kalau nggak salah dari siang itu sampai jam 18 itu loh. Nah, di situ dia nggak mau. Oh, David nggak mau ketemu. Ketemu sama sekali. Lalu tiba-tiba isi chat yang kemarin lagi viral itu tuh, bahwa si Mario Dandi itu menyampaikan, si M itu menyampaikan begini, kalau kamu tidak keluar, saya akan... Oh, ceritanya ini Mario si tersangka S sama anak AG ini sudah sampai di rumah tempat David ditemannya. Iya. Terus yang memanggil David keluar siapa? Yang pertama itu si anak AG dulu. Anak AG itu WA. Ya. Lalu Suruh keluar. Aku mau ngembaliin ini kartu pelajarmu. benar. Tapi David nggak mau. Oh, Gitu. Karena mungkin dia lihat beliau mungkin curiga atau apa? ya. Tiba-tiba chat berikutnya tuh, bahwa kamu kalau nggak keluar, saya datangkan Brimob 1 truk. Nah, ini yang ngomong gitu siapa? Si Mario. Mario Pakai HP siapa? Kok dia bisa tahu HP-nya David? Agi. Oh, jadi Pakai handphone Mario pakai HP-nya AG mengancam masih seperti anak itu ya. ke anak korban David. Ya. Oh, kalau lu nggak keluar, gua bawa Brimob 1 truk. Ya. Oh, tujuannya itu gitu. Jadi selain dari itu kan di BAP itu juga ada, ya, BAP saksi itu juga ada. Lalu David keluar. gitu. Diantarlah di belakang mobil sesuai keterangan itu. David keluar lalu menemui AG tersangka Mario Ya. dan S itu. Ya. Kemudian terjadilah ribut dulu atau langsung dipukulin? Kan begini, kalau sesuai keterangan ya. Kalau Karena kami ini sementara baru menerima keterangan dari BAP David, si Mario sama yang lain, kan gitu. Karena kami belum menerima keterangan dari David karena masih koma. Itu menyampaikan bahwa dan sesuai konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres.
pihak Polres itu bahwa si Mario itu menyampaikan kepada si David, kamu push up 50 kali. Oh. 50 kali Itu di belakang mobil Rubicon. ya, itu. Saya nggak tahu mobilnya apa. Kita lebih tahu lah. Oh, mobil apa kayaknya. Rubicon. Kan yang jadi barang bukti di Itu dia. Polres kan itu. Ya, lalu push up dia nggak sampai, pokoknya 20 kali lebih, nggak sampai 30 lah. Dia nggak sanggup lagi kan, udah lemas dia kan. Akhirnya dia sampaikan bahwa sikap tobat. Lalu David menyampaikan begini, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu sikap tobat. Ya itu gimana? Akhirnya kan di video juga jelas tuh video itu. Dia masih dalam keadaan push Saya up. nggak kuat lihat video Iya, itu. memang. Saya juga Saya nggak kuat. Saya sebagai pengacara semestinya mau Penganiayaan, ya Allah. menganalisa biar melihat ini mana, tapi saya nggak bisa. Akhirnya di situ langsung dia mulai dianiaya, ditendang dan dipukul dan lain-lainnya itu. Iya, sampai dia sudah tidak berdaya pun masih injak gitu ya. Tuh, bahkan selebrasi juga. Itu yang bahaya. Masih sempat selebrasi. Jadi waktu dianiaya itu, Ya, Sen ngambil gambarnya kalau kata polisi ya. ya. Nah, AG ngapain? Di mobil atau Dia katanya di luar juga. ada di situ juga? Di luar juga. Kan setelah kalau dalam video itu kan, setelah itu kan handphone itu berpindah dari Pak, S ke, itu durasi penganiayaan itu berapa menit ya? pokoknya Ada 10 menit. kalau Itu yang saya nggak nonton tuh. kita nggak utuh karena mungkin di bawah 5 menitan lah itu. Kalau sampai dia push up mungkin ada sekitar itu. Tapi kan mestinya ketika pukulan pertama, kedua, ketiga ya sampai dia nggak berdaya, salah satu orang di situ itu AG atau SN mestinya menghentikan. Ya, Dan itu video itu ada nggak upaya mereka? Nggak ada ya? tidak ada sama sekali. Jadi video pada saat penganiayaan itu berhenti, N itu keluar. Oh, ibunya Ya, berteriak. mungkin dia denger ribut-ribut baru keluar. Dia berteriak. Andai kan kita hanya menyampaikan kondisi ya. Kalau andaikan AG itu punya kondisi yang memang sadar bahwa ini tidak boleh, kan bisa neriak orang siapa di komplek itu kan bisa tolong dan lain-lain kan semestinya. Kalau kita bicara normal ya sebagai manusia yang ingin menolong atau tidak bisa melihat hal seperti begitu. Tapi itu kondisi yang terjadi yang kita bisa lihat. Jadi abang melihat ini baik S maupun A ada namanya sikap pembiaran ketika Ya. jadi penganiayaan ya. Ya, Baru benar. kemudian katanya dia nolong ketika Ibu N itu minta menolong. Itu seperti Ya. itu bukan? Kalau sesuai keterangan BAP Ibu N itu kan begitu. Jadi Ibu N itu bilang ke dia, jangan kamu bingung di situ, jangan bingung. Tapi angkat dong kepalanya, akhirnya dia bantu nolong. Gitu. Itulah Ibu N itu udah ngangkat kepalanya David, korban ini. Nah, baru dia mulai. Baru ditolong Ya, sama security dan sebagainya dan pelaku diamankan. ya. Keluarga David sendiri, keluarga anak David itu tahu pertama kali terjadi penganiayaan pada David itu kapan? Ada yang telepon atau si AG ngontak atau seperti apa? Jadi Ibu N itu setelah perjalanan ke rumah sakit, Oh, Ibu N tuh nganter ke hantar ke rumah sakit. AG sama si S enggak? Enggak. Dia diminta untuk security itu nahan mereka, gitu. Lalu ngantar ke rumah sakit. Disitulah telepon keluarganya di Senin malam. Tuh. Kepada orang Tuanya David. korban. Ya, terus segera ke sana. Terus baru keluarganya David sudah ketika ketemu keluarganya sudah di rumah sakit atau masih di perjalanan? Pulang di rumah sakit. Oh, sudah di rumah sakit apa yang pertama tuh ya? Bukan Mayapada kan Bukan. yang pertama itu ya. Iya. Rumah sakit yang pertama lah yang Iya. merawat David itu ya. Bang, ini saya pengen tahu ya. Ya, Ya, tadi kan kalau lihat tadi ya saya bilang saya nggak kuat lihat video penganiayaan itu kan. Timbul pertanyaan nih pada diri saya. Kok bisa ya si David bertindak sekasar itu, sekejam itu, setega itu gitu. si Mario. Sorry, maaf. Mario si tersangka Mario itu gitu terhadap korban David. Iya. Yang abang ketahui itu sebenarnya apa sih yang membuat si Mario bersikap seperti itu? Apakah benar katanya ada aduan atau seperti apa? Ya, kalau tentang informasi pasti kami belum memiliki karena saat ini kan isu berkembang itu kan isu sepihak, ya.
Tapi kalau dengan semalam ada tweetan di Facebook dan Twitter terkait dengan isi chat mereka itu, kan, itu jelas, ya, jelas bahwa tidak ada sesuatu yang mengganggu seperti yang mereka gaung-gaungkan saat ini. Tapi pada prinsipnya kami menyiapkan semua untuk akan menyampaikan bukti ini kepada pihak kepolisian. Karena ngapain kita sampaikan ke media mencari sesuatu sensasi, sedangkan faktanya berbeda. Kami sampai hati-hati untuk menyampaikan tentang itu, karena kami juga belum bisa memastikan bahwa benar tidak informasi mereka dan benar tidak apa yang akan kami sampaikan untuk membantah itu. Karena kami lagi menyiapkan semuanya. Iya, karena kan orang selalu bilang ya, ini motif Mario melakukan tindakan sekejam ini apa gitu. Apakah benar karena tadi mungkin AG ini mantan pacarnya korban David gitu kan. Kemudian ya kalau memang benar sudah putus, apa yang dilakukan oleh David kepada korban David kepada AG sehingga Mario semarah ini gitu kan. Itu sampai sekarang belum ketahuan. Ya, belum ada. Sehingga ini menjadi motif misalnya Mario untuk melakukan tindakan sekejam itu gitu. Itu kalau ini kami belum punya data yang kami sampaikan ke publik, karena ketika itu ada pun kami akan sampaikan kepada pihak kepolisian dulu, penyidik dulu, mereka menelaah dan mereka melihat posisinya dulu, baru bisa keluar. Karena ketika itu belum ada kepastian hukumnya, ngapain kami keluarkan sehingga jadi sesuatu yang membuat suasana semakin tidak bagus, kan gitu. Bang, hari Jumat kemarin Ya, saya dapat rilis dari LBH Ansor, tempatnya Abang. Ada 2 poin yang saya tangkap. ya, Pertama, tim lawyer ini, Abang dan kawan-kawan meminta agar AG diusut keterlibatannya. Dalam tanda kutip harus jadi tersangka juga. Dari penjelasan Abang tadi kan, terbuka kita gitu kan. Yang kedua, pasal yang diterapkan pada Mario ditingkatkan. Ini yang Mario sebentar, kita tunda. Nih, yang AG. ya. Ini kenapa tim penasehat hukum punya pandangan seperti itu terhadap AG? Jujur nih Bang. Ya, jadi jujur nih Kang ya. Soalnya kami itu bahasa untuk itu karena kami mengetahui benar bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu jelas, ya. Anak ini kan harus hati-hati dalam perlakuan hukumnya. Dan anak itu pun tidak boleh dikatakan bahwa sebagai tersangka, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum. Gitu. Makanya kami ingin sampaikan bahwa dengan fakta hukum yang ada, video dan lain-lain tentang peran masing-masing orang di situ, ya, penyidik harus mengkaji. Nah, dari anak sebagai saksi harus naik lagi anak berkonflik dengan hukum. Itu AG ini. Iya, itu kan urusan penyidik. Bahasa hukumnya jadi tersangka lah gitu ya. Bukan. Kita berbahaya kalau kita sampaikan anak itu sebagai tersangka, itu berbahaya. Karena undang-undang tidak mengisyaratkan itu. Tidak mensyaratkan Ya, itu. untuk anak itu Netizen yang minta itu. itu berbahaya. Makanya kita sebagai orang hukum harus sampaikan Iya, bahwa anak itu ada kelas posisi Abang kan Ya. lawyer ya, Kelas harus khusus. proporsional secara hukum seperti apa. Bagaimana kalau saya mengikuti pemikiran netizen, akhirnya orang pikir saya ini bukan orang hukum. Kan gitu, Kang ya. Kayak saya sampaikan itu. Jadi Tapi intinya adalah menurut Abang dan kawan-kawan di LBH Ansor sebagai lawyernya korban David, AG ini punya peran signifikan dalam kasus ini. ya, kalau dari Bukan cuma diem aja gitu ya. kalau dari fakta hukum yang ada, semestinya penyidik harus melihat ini. Kan gitu. Karena ini bukan lagi fakta sosial lalu kita giring, enggak. Ini fakta hukum. Fakta hukum itu harus dibuktikan dengan indikator-indikator yang cukup. Cukup tidak buktinya, cukup tidak saksinya memenuhi untuk sebagai bukti, cukup tidak. Kalau cukup, ya harus tingkatan naik dong. Ya, meskipun bukan tersangka namanya. Pokoknya mirip lah, tapi cuma bahasa hukum untuk anak ini kan harus beda. Kan gitu. Tapi itu kami serahkan kepada pihak Kepolisian. penyidik, karena kami tahu bahwa mereka mengerti tentang prosedur bagaimana dari fakta hukum itu lalu diramu sebaik mungkin untuk orang-orang itu agar apa? Publik ini tidak bingung, kan gitu. Karena semua orang punya peran ada di situ. Nah, itu terkait dengan AG ini. Ya. Itu Pak Kapolres kan kemarin menyebut juga ketika jumpa pers ada peran lain orang yang namanya APA, disingkat anak juga. Katanya itu yang ngompor-ngomporin Mario sebenarnya, tersangka Mario. Abang nangkep nggak posisi APA itu tuh siapa? Jadi begini, selama ini kan kami itu juga kaget terkait adanya APA itu.
Makanya kami ini lagi menunggu. Ini tokoh baru yang dimunculkan gitu. Kalau dalam bahasa ini nggak cerita gitu. Ya. Tapi pengacara melihat memang peran orang ini ada, atau keluarganya David kenal sama anak APA ini enggak? Kalau APA ini tokoh baru yang memang kami juga bingung tentang skenario nya ini. Gitu loh. Mudah-mudahan dengan perkembangan dan proses lidik dan sidik yang ada itu bisa membuat terasi, semua orang tahu. Oh, apa ini siapa? Apa perannya? Gitu. Nah, itu juga kami belum bisa menyampaikan bahwa itu siapa, kami belum bisa tahu. Karena kami belum punya informasi yang akurat terkait dengan peran maupun itu siapa. Gitu. Bang, kalau AG, Ya. APA kan tadi masih menjadi pertanyaan ya, bahkan menjadi tanda tanya besar buat lawyer. Ini tokoh siapa nih muncul gitu kan, siapa perannya apa nih, tiba-tiba ada nama ini gitu kan, dan sampai sekarang pun belum jelas. Iya. Jadi sebagai sebagai apa di situ gitu kan, belum clear nih posisinya. Tapi AG kan sudah jelas, disebut-sebut mantan pacarnya David. Saya agak personal nih. Ya. Kalau keluarganya AG dan keluarganya David, orang tuanya David kenal sama keluarganya AG, dan atau kenal dengan AG, bapak ibunya David ini. Kalau ayahnya David itu, kalau dari foto yang pernah ayahnya itu posting di beberapa media itu, pernah ayahnya itu ngajak mereka untuk makan bersama. Oh, pernah. Iya. Kenal, artinya kenal ya. Ya, karena Keluarga David dengan si AG David ini. itu kan sangat berhati-hati. Di intelektual dia hati-hati. Dia mau lakukan sesuatu pun dia hati-hati dengan ayahnya. Makanya dia itu bukan apa ya, anaknya memang agak penurut, taat kepada orang tua, sehingga dia sangat berhati-hati. Siapapun mau dekat dengan dia pasti dikenalkan ke ayahnya, sehingga tidak sembarangan untuk jadi sesuatu. Tapi orang tuanya korban David tidak kenal dengan orang tuanya AG. Tidak kenal. Tidak kenal. Tapi kenal sama AG karena pernah dipertemukan dan makan bareng. Oke. David itu sekolah di PL ya. PL ya. Sementara AG di Tarakanita. Ya, Tarakanita. Berarti beda sekolah. Sekolah. Sebenarnya gitu kan. Oke Bang. Ini kita agak loncat ke AG yang serius. Ya. Masih soal rilis dari LBH Outsourcing yang saya terima Jumat kemarin. Soal pasal yang dikenakan buat tersangka Mario. Ya. Yang sekarang ini, jujur, sudah cukup nggak? Sekarang begini. Sekarang ini Sekarang dikenakan pasal apa ya? 351 ayat 2. Ya. Itu ancamannya 5 tahun ya? Iya, maksimal ya. Maksimal. Tapi begini, dari fakta itu makanya kenapa rilis kami itu menyampaikan bahwa harus dianalisa kembali. Penyidik harus benar-benar menganalisa secara komprehensif terkait dengan posisi kasus ini, sehingga penerapan pasalnya juga harus tepat. Itu kami sampaikan ya, karena kami tidak mempunyai wewenang untuk harus mendikte atau menginstruksikan bahwa hei ada pasal ini, itu bahaya. Tapi Pak Mahfud MD minta itu polisi agar mengenakan pasal yang lebih berat. Itu beda. Anda setuju nggak? Itu beda dengan kami. Iya, artinya nafas itu sudah ada di Menko Polhukam. Kang, kalau saya sebagai orang yang membela klien saya yang korban, saya bersyukur, gitu loh. Tapi saya sebagai orang hukum, seorang pengacara harus memahami profesional. Iya. Itu kewenangan penyidik. Iya, gitu loh. Saya tidak boleh. Tapi jujur. Iya. Pasal yang sekarang dikenakan cukup nggak, adil nggak buat korban? Kalau gini, Kang, kalau bicara adil ini kan subjektif tergantung pihak. Intinya begini, kami sih berharap sifat hukum yang bicara tentang mencapai yang namanya kalau keadilan, kalau bukan keadilan kepastian hukum, kalau tidak kemanfaatan, ini terpenuhi. Ya, karena orang hukum tidak bicara tentang kepuasan masyarakat, tidak boleh. Orang hukum itu patokannya di situ 3 hal itu. Kalau tidak adil ya minimal kepastian hukumnya terpenuhi. Kalau tidak adalah kemanfaatannya. Kan? Sehingga ketika bahasa kami sudah tahu sebenarnya rilis kami kalau bahasanya sudah seperti begitu, itu artinya bahwa kami anggap bahwa teman-teman penyidik harus menilai dan menganalisa kembali. Semestinya pasal yang agak bagus karena dari kondisi proses penganiayaan itu kita lihat itu ya sesuatu yang memang semua orang harus kita mengecam, itu tidak boleh, berbahaya. Kan minimal terus pasal yang tepat agar menjadi efek jerah untuk orang lain. Jadi pasal apa yang menurut tim lawyer itu tepat melihat kekejamannya si
Mario, supaya juga jera, supaya juga tidak dilakukan oleh orang lain gitu kan, apalagi terhadap anak gitu ya. Menurut abang itu apa pasal mana yang harus Harus intinya kan begini, di sana kalau dikaji, kalau ada perencanaannya, lalu ada tentang penganiayaannya, ya minimal pasal-pasal itulah tentang perencanaan penganiayaan. Dan itu yang kalau kita lihat dari skenario dan itu dari cerita itu kan. Tapi pada prinsipnya begini, kami sih kalau tentang pasal naif kalau kami masuk menyampaikan bahwa ini pasal ini itu bahaya. Tapi intinya polisi harus bersikap profesional, Ya, fair, independen. adil, untuk bisa mengenakan pasal yang lebih tepat. Iya. Karena yang pasal yang sekarang dianggap kurang tepat, dikenakan kepada si tersangka. Nah, tapi kan masyarakat juga menilai ya. Iya. Pasti kepolisian akan dilihat juga oleh masyarakat bahwa pasal yang dikenakan sekarang apakah cukup atau belum. Nah, itu kan tantangan juga. Kita doakan lah teman-teman di kepolisian bisa lebih bersikap profesional dan objektif melihat pasal yang dikenakan kepada tersangka. Benar. Oke Bang, abang tuh saya lihat dari Maluku tapi biasanya apa gitu ya. Oh. Nah, tapi ini agak hati-hati saya lihat gitu ya kalau ngomongin soal pasal yang dikenakan itu. Itu memang sampai tim keluarga dan di pengacara ke LPSK ada apa itu? Apa ada kaitannya gitu bahwa ini memang ada semacam sesuatu yang harus diluruskan karena ada ancaman atau dan sebagainya kepada korban atau keluarga sehingga kemudian mengadu ke LPSK. Kan begini, Kang. LPSK kan sudah jelas, ya. Tugas dari wewenang itu jelas, melindungi saksi dan korban. Ya. Kalau kita tidak mengajukan ke sana, lalu tugas LPSK apa? Kan gitu. Ini kan ada saksi, ada korban. Ya, sebagai lembaga yang diberikan wewenang, ya kita mengajukan itu. Meskipun ya perkembangannya itu belum ada ancaman secara nyata dan baik. Jadi sampai sejauh Kan ini gitu. tidak ada ancaman kepada keluarga Iya, kan gitu. korban David ya. Ya, itu. Kalau yang lain kami tidak tahu. Makanya kami ke sana itu karena itu. Kami ingin ya karena ini juga anak, akan butuh perlindungan juga secara psikologinya, secara psikososialnya dan lain-lain. Karena itu sudah disediakan oleh LPSK punya semua itu ada. Kayak itu yang kami ingin agar lembaga ini bisa membantu. Tapi ancaman tidak ada. Tapi sebagai korban keluarga merasakan LPSK mesti mendorong kepolisian nih agar bekerja lebih fokus lagi, lebih profesional lagi. Balik lagi nih saya tadi, apa karena tadi ancamannya terlampau ringan buat pelaku sekejam itu? Sebenarnya begini, Kang. Kalau kita bicara LPSK dorong ke sana itu kan berbahaya. LPSK tidak punya wewenang untuk mendorong. Kalau kita bicara lembaga yang lain ya, yang mengawasi kepolisian itu tepat. Ya, supaya jangan sampai kita keliru. Tapi sih pada prinsipnya begini, tidak agar menurun ke sana. Kami yakin bahwa polisi akan melihat fakta-fakta hukum yang berkembang, itu akan menjadi acuan untuk menetapkan pasal yang tepat. Itu. Jadi ini bukan LPSK ada untuk mendorong, enggak. Kami enggak sampai ke situ. Surat kami hanya sesuai dengan wewenang LPSK itu saja. Tapi untuk mendorong itu biar fakta hukum yang akan membuktikan, akan menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk melihat pasal yang tepat. Agar hak-hak korban dalam hal ini anak David terlindungi. Ya, Termasuk ya sebutlah ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak David ini gitu ya. Sehingga keluarga dan lawyer ya sebagai wakil keluarga datang ke LPSK. Ya. Nah, ini Bang, dengan kasus tadi ya, sampai ke LPSK. Kemudian yang terakhir kan juga banyak support ya, mulai dari ya Bu Sri Mulyani juga datang, Pak Mahfud juga datang, tokoh-tokoh NU juga datang. Itu keluarga bagaimana tuh menyikapi support seperti itu melihatnya? Ya, jujur, saya ini kan berapa hari itu hampir setiap saat di rumah sakit. Emang ayahnya itu benar-benar drop, tapi dengan dukungan baik tokoh-tokoh maupun kerabat, beliau terharu. Beliau menyampaikan bahwa ternyata saya tidak sendiri hari ini.
banyak teman-teman yang datang selalu memberikan support. Akhirnya begitu beliau ada, kadang-kadang beliau ngobrol sampai terharu. Beliau merasa bahwa ternyata inilah di balik musibah ini ada hikmahnya. Banyak orang datang, kita bisa menyatukan proses hubungan kekeluargaan kita ini. Jadi dengan itu beliau bersyukur dan berterima kasih atas dukungan, dorongan dan semangat yang diberikan. Apalagi doa dari semua orang ya itu. Ya untuk kesembuhan. Ya benar. Bukan cuma tokoh ya. Ya. Nah yang saya keluarga terakhir saya dengar itu kan lawyernya tersangka Mario juga berkali-kali pingin datang tuh. Ya. Itu apa yang terjadi? Mereka bisa ketemu nggak dengan keluarga David, orang tuanya korban David? Kejadian tepat ada saya di situ. Ada di Mayapada. Saya Berapa kali mereka datang berupaya? dia satu kali aja datang. Dia datang ketemu dengan saya. Saya bilang begini, kami sih pada prinsipnya bukan menolak atau apa, tapi kondisi tidak memungkinkan. Jaga perasaan. Ya, saya bilang gitu. Kondisi tidak memungkinkan untuk rekan harus sampai ke sana. Karena kita tidak tahu kondisi orang tuanya dan keluarganya tidak kontrol atau terjadi sesuatu kan berbahaya. Kan? Meskipun kami tahu bahwa ayah tidak mungkin begitu, tapi pahami kondisi. Nah, silakan niat baik kalian seperti apa itu silakan, itu hak kalian. Kami tidak pernah melarang, tapi untuk bertemu dengan orang tua itu mohon maaf saya sampaikan lagi, saya bermohon maaf kepada beliau untuk rekan jangan dulu lah, gitu, jangan berkeruh suasana. Dan sebelumnya bukannya orang tua tersangka juga sudah menemui orang tua David kan? Ya. Untuk minta maaf. Ya. Dan kalau nggak salah dimaafkan ya? Iya, kalau terkait dengan ayahnya bilang begini, secara manusiawi itu sama-sama manusia. Tapi proses hukum ini kan siapapun tidak bisa mau menghambat dengan cara apapun, tidak bisa. Karena ini adalah sesuatu yang harus diproses sesuai hukum biar menjadi efek jerah untuk orang lain. Jadi proses hukum akan jalan terus. Tidak ada damai lah dalam tanda kutip ya, di atas materai 10.000 gitu ini ya. Ini perdata, lalu ada damai-damai. Tapi sebelumnya kan ada kasus penganiayaan KDRT yang akhirnya ujung-ujungnya damai gitu kan. Tergantung delik juga kan. Terus dengan motivasi kan gitu. Karena motivasinya lain, akhirnya damai. Kalau ini kan benar-benar ingin sampaikan bahwa ini perkara yang tidak mungkin hitam di atas putih diselesaikan dengan cara damai gitu. Tapi pidana ini harus jalan. Gitu kan. Waktu ketemu keluarganya Mario dengan orang tuanya korban David ada di situ? Saya lagi nggak ada karena hari pertama itu belum ada yang diproses karena laporan pun dimasukin itu di hari Kamisnya. Hari Kamis Selasa. Karena kejadian Senin, Selasa jam 3 itu baru lapor ke Polsek. Oke. Berarti saat itu yang ketemu keluarga dan diterima ya. Hanya ya tadilah prinsipnya proses hukum jalan terus. Ada tawaran itu nggak Bang? Misalnya dari keluarganya si pelaku, si tersangka bantu biaya pengobatan itu ada? Kalau informasi saya belum dengar akurat ya. Tetapi ayahnya memang tidak mau untuk minta bantuan apapun karena kata beliau asuransi saya ini masih bisa tercover semuanya, sehingga tidak perlu ada bantuan lain untuk itu. Kasus ini kan kemana-mana, banyak tokoh yang terlibat. Menarik perhatian lah. Dari pihak keluarga khususnya dan ya pasti disampaikan ke lawyer. Harapannya ke depan seperti apa? Ada yang masih apalah gitu ya dari keluarga misalnya penanganan kasus ini apa yang masih diinginkan oleh keluarga yang sekarang belum terlaksana? Ya, kata keluarga ini begini, yang penting pihak penyidik itu melihat fakta hukum, lalu memberikan pasal yang tepat sesuai dengan peran masing-masing dan semua pihak yang terlibat itu harus benar-benar diproses sampai ke meja hijau. Itu aja yang mereka inginkan. Tidak ada yang lain kok. Jangan ada yang sampai orang yang terlibat tidak diproses, apalagi sampai tidak diadili. Siapa yang salah harus bertanggung jawab sesuai kapasitas kesalahan. Oke. Saya masih ingin tahu soal HP-nya David itu. HP David yang sekarang katanya sudah bisa terbuka itu seperti apa isinya itu? Kan isinya yang sementara saya juga belum ambil full karena ada tim lain yang sudah pegang bukti-buktinya.
Tapi itu bahasanya jelas tuh di situ. Pasti tidak pernah ada bahasa yang seperti mereka gaung-gaungkan. Tidak ada bahasa yang menyinggung dan membuat mereka sakit hati, tidak ada sama sekali. Kan gitu. Itu jelas kok. Masih baik hubungannya si AG anak ini dengan David untuk berkomunikasinya. Dan tidak ada hal lain yang memang menggiring untuk sesuatu yang terjadi. Tidak pernah. Jadi istilahnya ya problemnya memang dari lawyer dan keluarga sekarang adalah ingin agar kasus ini ditegakkan seadil-adilnya. Intinya lagi adalah ya terbuka gitu ya, karena masyarakat kan sangat ingin tahu dan bukan mengontrol istilahnya gitu kan. Ini sudah diketahui publik dan melibatkan banyak hal, bahkan menggeser ke isu-isu yang lain. Sekarang malah ramai soal pajak dan lain sebagainya. Urusan kita kan. Bukan urusan kita kan. Nah, biarlah para penggede yang urus gitu ya. Oke Bang, makasih ya kesempatannya. Sekali lagi kami berdoa untuk kesehatan David. Sekali lagi juga kami berdoa untuk ketabahan keluarganya David. Mudah-mudahan David segera sembuh seperti sedia kala. Dan insya Allah, Allah akan menyembuhkan David secepat mungkin. Terima kasih Bang. Terima kasih. Good people, itu tadi perbincangan santai saya dengan Bang Lawyer dari LBH Ansor yang kebetulan menjadi penasihat hukum atau pengacara keluarga David. Banyak hal yang diungkap tadi oleh beliau, salah satunya adalah mohon kasus ini diungkap tuntas dan seadil-adilnya, dan itu juga pasti menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan harapan itu menjadi kenyataan dan siapapun pelaku kejahatan di negeri ini dapat dihukum, divonis sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang menjadi kejahatannya. Terima kasih. Wassalam.